Oke, udah saya rekam ya Kak ya. Oke, baiklah kakak-kakak, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kakak-kakak, sebelum kita mulai tatap maya kita ke 18 ya Kak ya, mungkin 18. Lebih baiknya kita membaca doa dulu. Doa akan dipimpin oleh Kak Taufik ya. Kepada Kak Taufik kami persilakan. Baik, untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Yap, terima kasih kepada Kak Taufik atas memimpin doanya. Mudah-mudahan doa yang kita bacakan pada siang hari ini dikabulkan dan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, pertama-tama mari kita ucapkan puji dan syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang mana Dia telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat melakukan tatap maya pada hari ini. Kemudian selawat beriring salam tidak bosan-bosannya kita sampaikan kepada junjungan alam yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, tidak akan memanjangkan kata-kata mukadimah. Kakak-kakak semuanya, bagaimana kabarnya? Sehat ya Kak ya? Sehat. Oke, sehat, mantap ya. Mudah-mudahan kakak-kakak tetap semangat ya. Sekarang ini kita masuk ke modul 3 ya Kak tentang RTL, rencana tindak lanjut. Kakak-kakak slide-nya saya akan bagikan. Ini kita ada 2 kegiatan kita pada siang hari ini ya. Yang pertama itu adalah umpan balik rencana tindak lanjut atau RTL, program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Durasi kita 2 JP ya Kak ya, yaitu modanya daring sinkronus. Ini salam udah kita lewatkan. Ini tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus memunculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan. Oke, mari kita tenangkan kakak-kakak hati dan pikiran kakak. Kita arahkan fokus belajar ya Kak ya. Mungkin pembelajaran kita mungkin tinggal 2 kali pertemuan lagi ya. 2 kali pertemuan lagi. Ini tenangkan hati dan pikiran, arahkan perhatian fokus belajar untuk rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan ya. Itu. Hilangkan pikiran yang lain dulu. Mari kita fokus ke pembelajaran kita ini. Oke, siap ya Kak ya? Siap untuk belajar? Siap. Siap. Oke, mantap.
Oke, kakak-kakak, ini kita lewatkan. Di sini ada, tunggu sebentar Kak. Di sini ada kesempatan kita bersama, itu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur chat, kemudian klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal wajar, ya Kak ya. Ini dia. Oke, kita lanjutkan. Di sini, halo kakak-kakak. Tujuan dari sesi ini adalah yang pertama itu tentang umpan balik, ya Kak ya, bukti karya yang kakak-kakak buat, yang telah kakak sampaikan kepada teman-teman kakak-kakak. Kemudian yang kedua itu bukti karya yang siap buat dan susun. Kemudian ketiga mengunggah bukti karya di PMM. Ya, ini ini tugas terakhir kakak adalah bukti karya yang akan diunggah di PMM. Itu tujuan kita belajar hari ini. Kemudian agenda kita hari ini ialah pendahuluan kesiapan belajar, menyampaikan tujuan, komitmen belajar, itu 5 menit, refleksi awal, kemudian menyampaikan bukti karya, unggah bukti karya, kemudian tugas RTL, dan lini masa, kemudian penutup. Kayak ya. Di sini ini bukti karya ya Kak ya. Ini masa RTL yang kita lewati kemarin. Yang pertama penyusunan, kemudian menyusun dan unggah LMS, RTL dilengkapi dengan dokumentasi, kegiatan berupa video, foto, kegiatan notulen, catatan, diskusi, KBS terkait RTL PJOK yang berpusat pada peserta didik dan dokumen lain yang relevan ya. Kemudian ke tahap 3 yaitu penilaian RTL yang kakak unggah. Yang saya unggah sekarang baru 2 orang ya Kak ya. Baru 2 orang RTL yang saya nilai, punya Kak Endang dan punya Kak Herdawati. Itu yang baru saya nilai. Tapi yang yang Kak Mandra udah di PPT, videonya udah tapi PPT belum ya tadi malam Kak ya. Nah, itu belum. Kemudian tadi dari Kakak. Apa Kak Mandra? Tadi udah saya upload tadi Kak. Cuman tadi absen sama apa aja tadi Kak? Oh, absen sama foto. Ya, kemarin udah kakak kirim videonya kan? Udah Kak? Iya, udah. Ada video kakak udah saya lihat juga kemarin. Ya udah, ini ada udah Kak. Udah masuk dia. Kak Mandra udah. Kemudian ya, Kak. Kak Muzamil itu kemarin videonya juga belum ada. Tapi udah dikirimkan juga ini, udah dikirim ya. Nah. Yang dari atas. Nah, kemudian Kak Rizky Amar baru RTL-nya, videonya belum ya. Kemudian Kak Taufik, nah udah Kak Taufik udah, videonya udah. Kemudian PPT RTL-nya udah juga. Tapi belum bisa nilai, baru 2 orang ya Kak ya. Oke Kak. Nah, itu baru yang mengirim RTL ya Kak ya. Kak Erda, Kak Muzamil, Kak Rizky Amar. Itu belum videonya. Kak Mandra udah, Kak Taufik, kemudian Kak Endang. Oke, yang lain bagaimana kakak-kakak?
Apa kendala kakak-kakak? Lagi proses masukkan ke drive dulu Kak Riki. Oke, ke YouTube aja kak, nggak usah ke Drive, lebih cepat ya. Ya, tapi udah duluan dimasukkan ke drive daripada ke YouTube Oh, lagi nunggu prosesnya aja. oh iya nggak apa-apa. Ditunggu ya kakak-kakak. Berarti kakak udah sampai di, kita sekarang sampai di umpan balik RTL kakak ya. Sekarang kita masuk ke umpan balik RTL. Ini untuk apa kak ya? Ini tunggu. Ini untuk bukti karyanya. Tunggu sebentar kak. Ini untuk bukti karya. Oke kakak-kakak. Sekarang kita berbagi umpan balik saja. Bagaimana kakak-kakak dalam menyampaikan RTL kepada teman-teman kakak. Sekarang kita berbagi pengalaman ya. Kami persilakan kepada Kak siapa duluan, silakan raise hand. Apa kendala kakak, kemudian apa-apa saja pengalaman yang kakak dapat. Silakan kakak-kakak. Silakan raise hand yang sudah membuat video. Ayo kakak-kakak, raise hand. Ayo bagaimana? Oke silakan. Kalau nggak ada yang raise hand, saya tunjuk aja. Coba Kak Endang, bagaimana pengalaman kakak menyampaikan RTL rencana tindak lanjut kakak kepada teman-teman kakak di sekolah. Silakan Kak Endang. Baik Kak Rizky. Ya. Pengalamannya gimana ya Kak? Biasanya kita berbicara di depan siswa kan, kalau sekarang berbicara di depan orang-orang yang berilmu. Jadinya merasa kecil iya juga gitu ya Kak. Takut nanti ada penyampaian yang salah, apalagi di situ ada yang S2 gitu kan. Jadinya menguji mental juga sebetulnya Kak Rizky. Terus di dalam proses penyampaian kan saya memberi kesempatan mereka untuk memberi tanggapan. Tapi nggak ada guru yang ngasih tanggapan, Kak. Jadi rupanya penyampaian itu sampai ke saya masukkan ice breaking nyampe juga waktunya 16 menit, Kak Rizky. Padahal saya sebelumnya takut kehabisan bahan itu, Kak Rizky. Takut nggak sampai waktunya. Rupanya pas dijalani waktunya cukup, walaupun nggak ada yang bertanya, tapi kata mereka mengerti gitu Kak. Katanya seperti itu. Gitu Kak Rizky. Oke, iya makasih Kak Endang. Saya udah lihat juga video Kak Endang. Iya, mungkin umpan baliknya dari guru-guru itu tidak ada Kak ya, tapi dia semua paham saya lihat. Tapi dia ikut serta dalam kakak saat melakukan ice breaking atau senam tuh ya, senam tinju itu kan. Iya. Kalau guru SD gitu Kak, kalau guru SD ini masih kekompakannya masih kalau kan pertamanya saya minta izin ke Kepsek kan Kak. Jadi Kepsek suruh semuanya untuk ikut, ya ikut orang itu Kak. Karena ketuanya ada kan. Tapi kalau ketuanya enggak ada agak susah juga itu Kak Rizky. Berarti kepala sekolah kakak ada di situ ya? Ada di dalam video Kak. Oke, mantap. Berarti kakak membuat rencana tindak lanjut tentang senam ya? Ya, senam irama Kak. Oke, mantap.
makasih Kak Endang ya udah mau berpartisipasi, ikut serta mengaktifkan kombel yang ada di sekolah kakak-kakak. Itu mungkin umpan balik. Nah, itu enggak masalah ya Kak ya. Pokoknya absennya udah Kakak unggah kan? Sudah, Kak. Oke, siap, mantap. Absen. Nah, itu oke, mantap. Makasih Kak Endang. Kak Rizky. Ya. Oke, kakak-kakak, siapa lagi? Silakan. Silakan raise hand. Kak Mandra, bagaimana Kak Mandra pengalamannya saat menyampaikan? Kak Mandra kayaknya semangat dengan menyampaikan, guru-gurunya memperhatikan Kak Mandra saya lihat. Oke, bagaimana pengalamannya Kak? Kak Bapak sampaikan saja Kakak. Ya, pengalamannya sih Kak, ya menyampaikan yang pertama kan menyampaikan dengan guru-guru minta waktu untuk pembuatan RTL gitu kan, rencana tindak lanjut. Ya kebetulan hari Sabtu tuh ngumpul gitu kan ya Kak. Wah, sebenarnya itu udah mau pada pulang tuh Kak. Nah, minta waktu dulu sebentar pembuatan RTL gitu kan. Ya setelah di apa itu ya cuman ya kurang pengalaman di pembuatan apa aja Kak, pembuatan video gitu kan, jadi agak apa juga bingung-bingung juga sih sebenarnya waktu pembuatannya. Kemudian yang untuk dampak kalau seandainya anak ini tidak bisa melakukan senam kreasi gitu Kak. Itu pertanyaannya Kak ya? Iya, pertanyaannya di situ Kak. Iya. Itu bagaimana Kak Mandra menjawab? Ya, dengan menggunakan media ya audio visual kan gitu kan. Ya, terutama sekarang kan udah ada yang namanya di sekolah Infokus kan, dengan menggunakan Infokus dilihat dengan anak memperhatikan gerakan, maka anak akan lebih cepat mengerti gitu Kak. Oke. Mungkin kendala yang itu lain aja Kak dari saya Kak. Kendala yang lain ada Kak Mandra? Kendala yang lain bagaimana respon guru-guru Kakak di sana? Kendala sih nggak ada Kak, cuman kebetulan hari Sabtu pembuatannya udah pada mau pulang gitu Kak, itu aja Kak. Jadi nggak sabaran sebenarnya itu tuh kan, jadi udah satu orang pertanyaan itu, jadi tutup aja lagi katanya. Makanya cepat langsung ditutup sesudah pembuatan, sesudah pertanyaan dari ada salah seorang guru gitu kan, langsung ditutup, itu aja mungkin Kak. Oke, makasih Kak Mandra ya. Itu pengalamannya ya yang diberikan kepada Kak Mandra ya. Kak Mandra telah menyampaikan sangat bagus. Di sana ada kepala sekolahnya ya Kak ya? Ada Kak. Cuman ya kebetulan ada sebenarnya ya kan, cuman dia lagi keluar, dia ada urusan gitu kan, lagi komunikasi gitu kan, jadi enggak sempat ada kepala sekolahnya gitu yang terdapat di video gitu Kak. Oke, ya enggak apa-apa Kak. Absen aman Kak ya? Absen insya Allah tadi udah di upload tadi Kak absennya. Oke, siap. Sama foto 2 kali. Fotonya kemarin sebenarnya sih fotonya lupa kemarin tuh Kak, fotonya cuman diambil dari video itu aja lagi. Iya, enggak apa-apa, bisa Kakak di SS aja di video, nanti Kak masukkan itu udah. Ya. Oke. Ya, itulah tadi cuman Kak ya foto. Kalau apa sih enggak saya bikin tadi Kak, enggak saya upload apa namanya itu, pertanyaan dari salah seorang guru tadi. Itu aja. Oke, enggak apa-apa Kak. Oke, makasih Kak Mandra atas pengalamannya tentang RTL ya.
Oke, baik, lanjut. Kak Sadri dah aman nih Kak Sadri ya? Bagaimana pengalamannya Kak Sadri? Ya, alhamdulillah hampir bersama seperti kawan-kawan yang lain Kak Riki. Apalagi respon kepala sekolah cuman gini aja. Tidak ada apakah itu betul atau salah, tidak ada, cuman dia cuma mendengarkan seperti itu aja. Itu pun ngambilnya tadi harus nyongkel, kita ngerjakan PMM dulu. Jadi diminta menggunakan PMM dulu sebentar. Setelah orang itu pusing, baru kita masuk ke RTL kita. Oh, Kakak ajak dulu Kalau dia. nggak susah kali dikumpulkannya. Oh, itu permasalahannya Kak. Kakak ajak dulu dia ngerjakan PMM. Ya. Kemudian masuk RTL-nya Kakak. Iya. Kalau nggak kayak gitu kita nggak dapat jatah Kak. Iya. Bagaimana respon guru-guru yang di sana Kak Sadri? Responnya ya untuk kita bikin ice breaking dia cuma diam aja, cuma dengarkan ngangguk-ngangguk kepala. Setelah bikin video ditanya paham apa enggak, jawabnya paham gitu aja. Karena di tempat saya itu Kak, ininya kurang berjalan komunitas belajarnya. Iya, makanya seperti itu jawabannya. Iya. Ada enggak umpan balik yang diberikan guru-guru Kak Sadri? Ada cerita beberapa tapi belum ditulis gitu aja Kak. Belum ditulis. Masih ingat enggak Kak apa ditanyakannya? Apa tadi ya? Lupa Kak Riki. Nanti lah tanya lagi sama ibunya itu. Oke, nggak apa-apa Kak Sadri ya. Terima kasih ya sudah menyampaikan pengalamannya. Nanti Kak Sadri unggah lagi ya absennya, videonya, link dan PPT-nya disatukan saja bisa ya. Atau absennya Kakak bedakan bisa Kakak tambah tugas di bawahnya nanti. Berarti absennya itu absen ini ya Kak Riki? Absen orang kehadiran di situ ya? Iya, kehadiran guru-guru di situ Kak. Oh gitu. Berarti bukan kehadiran kita yang semalam ya? Bukan. Yang guru-guru yang pas Kakak menyampaikan RTL tuh. Oh gitu. Oke Kak Riki, makasih Kak Riki. Oke, siap. Oke, lanjut Kak Taufik. Bagaimana Kak Taufik? Dengan menyampaikan RTL pengalamannya. Sekarang kita berbagi pengalaman. Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Jadi kegiatannya sudah saya lakukan. Alhamdulillah mendapatkan sambutan baik dari rekan-rekan guru yang lain. Kemudian mereka sangat mendukung Kak. Artinya kegiatan ini dalam waktu dekat pasti dapat diterapkan. Ini kan SMA kan sudah ujian kan Kak. Jadi ketika besok ada kegiatan kelas meeting itu bisa kita libatkan anak-anak itu untuk memulainya minimal OSIS dan perangkatnya lah Kak. Jadi artinya mereka memberi contoh kan, kemudian di event-event yang lebih besar lagi lainnya nanti bisa melibatkan lebih banyak peserta didiknya. Mungkin diambil per kelas ataupun per tingkatan untuk belajar itu Kak, Sam. Kakak di sini ngambil kegiatannya apa Kak? Oh, festival olahraga tradisional ya? Itu yang saya lakukan lain loh Kak. Apa Kak? Jadi PPT-nya tuh udah nggak ada lagi. Kemarin mungkin waktu pemilu tuh kan laptopnya dipakai kawan-kawan, saya cari nggak ada. Akhirnya kemarin waktu sama kawan-kawan komunitas belajar tuh
SEM-nya lain yang saya bikin Kak. Itu Nah, nanti berpengaruh atau tidak Kak? Nanti pas lihat videonya, nanti kena di situ pula Kak Taufik. Di PPT-nya beda, di pas videonya berbeda. Oh, berarti yang harus saya perbaiki itunya Kak, PPT-nya bisa? Iya, perbaiki lagi PPT-nya, ya. Kemarin Kakak ngambil temanya apa judulnya? Yang saya upload kemarin itu Voltra Festival Olahraga Tradisional itu Kak. Rencananya Iya, itu yang mau saya pas Kakak terapkan. sampaikan ke guru-gurunya yang mana? Voli mini. Oh, Poli Mini. Ya, Tapi dia memakai model pembelajaran SEM ya? betul Kak. Oke, nanti PPT-nya Kak ganti lagi ya. Oh, oke. Oke Kak. Oke, Berarti Kak. ditambahkan nama-nama peserta yang ada di situ sama fotonya Kak. Iya, foto Kakak, absennya, peserta guru-guru Kakak tuh di situ. Ada enggak umpan balik yang diberikan oleh guru-guru Kakak kepada Kakak Topik? Intinya ini Kak, intinya kawan-kawan itu mendukung Kak. Ada 2 orang tadi yang merespon kegiatan yang kami lakukan kemarin tuh. Dia merespon gimana Kak Taufik? Bagus, bisa diterapkan karena yang pertama kan bisa melibatkan seluruh yang terlibat di situ itu kan peserta didik Kak. Kebetulan kan ini di tingkat SMA kan, jadi pola pikirnya mungkin lebih ini lagi daripada adik-adik kelasnya yang di SD sama yang di SMP itu Kak. Itu ya Kak. Oke, makasih Kak Taufik. Tantangannya apa Kak Taufik? Bagaimana mengajak teman-teman Kakak yang ada di sekolah? Apa pengalamannya? Kebetulan di sekolah kami kombelnya aktif Kak. Jadi sistem kekompakannya masih terbangun di sini Kak. Jadi nggak payah lagi. Berapa orang gurunya tadi ikut Kak? Tadi tuh yang ikut 10 Kak, tapi yang terekam di situ tuh cuma 7 kalau nggak 8 tadi. 7, 8. Ya, nggak apa-apa. Oke, makasih Kak Taufik atas pengalamannya ya tentang rencana tindak lanjut disampaikan kepada kombel yang ada di sekolah Kakak. Oke, lanjut Kakak-kakak. Siapa lagi ya? Kak Irawati ada? Oke, silakan Kak Muhammad Sadri, kayaknya resen. Kak Rizky, nanti kalau mati berarti jaringan ya, masalahnya di sini lagi hujan deras. Iya, oke Kak Muhammad Sadri. Oke Kak Rizky, terima kasih Rizky. Oke. Kak Irawati ada? Belum masuk ya. Oke, Kak Muzamil ada? Kak Muzamil. Ada Kak? Oke, Kak Muzamil, bagaimana pengalaman Kakak dalam menyampaikan RTL pada guru-guru Kakak yang ada di sekolah? Kalau untuk kalau untuk apa Kak? Kalau untuk menyampaikan itu semuanya kayaknya paham-paham saja. Nah, cuman di sini pengalamannya lebih mudah mengumpulkan siswa daripada mengumpulkan guru itu aja. Nah, nanti di sini ya tahu-tahunya kan keluar dari sini. Yang pada akhirnya di video itu tinggal 8 orang karena alasan saya masuk dengan kepala sekolah, nanti ditanya kenapa nggak masuk gitu. Kakak melaksanakan membuat RTL-nya kapan Kak? Itu kalau nggak salah setelah pilkada. Setelah pilkada. Kalau sebelum pilkada memang nggak bisa kayaknya dikumpulkan Kak, karena sibuk ini. Di tempat kami banyak yang jadi petugas. Oh, banyak tugas kayaknya. Jadi setelah itu mungkin entah jagoannya kalah ya kan.
Nah, mungkin berpengaruh juga. Kepala sekolah waktu itu kebetulan tidak berada di sekolah pula. Judul tema kakak RTL-nya apa kakak buat? Permainan tradisional. Oh, permainan tradisional. Model pembelajaran yang kakak apa kak di situ? Itu SEM juga kak? SEM juga. Oh, okay. Sama dengan Taufik tadi ya. Model pembelajaran SEM. Oke. Berarti umpan balik yang diberikan guru kakak saat menyampaikan RTL bagaimana? Umpan baliknya ya mereka katanya kita coba bersama dengan kerjasama yang baik. Itu umpan baliknya yang ada. Itu kak ya. Oke. Berapa orang yang memberikan umpan balik itu kak? 2 orang cuman kak. 2 orang. Ya. Okay. Cuman nggak pula dicatat sewaktu itu apanya pertap. Ya responnya cuma seperti itu ya kan? Iya. Ya nggak apa-apa, ditulis saja kak. Itu kan umpan balik kepada kita ya. Nggak apa-apa. Oke Kak Muzamil. Masalah video kemarin udah dimasukkan itu kak apanya kak linknya mungkin nggak terbaca mungkin kan. Tadi saya coba ulang lagi. Ya udah masuk dia tadi kak. Udah, nah itulah. Ini agak terlambat tadi masuk kak karena ada rapat masalah ujian juga tadi kan. Kapan mulai ujian Kak Muzamil? Tanggal 4. Oh, tanggal 4 ya. Oke, makasih Kak Muzamil ya. Iya, terima kasih. Tentang penyampaian RTL-nya ya. Oke, kita lanjutkan ke Kak Rizky Amar. Ada Kak Rizky Amar? Ada kak, tapi lagi servis AC. Terganggu di kamar kak. Tapi bisa lah. Oke, silakan Kak Rizky Amar sampaikan pengalaman kakak saat menyampaikan RTL yang ada di sekolah Kak Kombel yang ada di sekolah kakak. Oke, untuk RTL rencana tindak lanjut saya di sekolah itu mungkin yang ada disampaikan sama Kak Muzamil mungkin lebih mudah menginformasikan kepada murid, mengajak murid daripada guru tadi itu Kak. Nah, itu yang disampaikan Kak Muzamil tadi. Cuman yang saya lanjutkan untuk ke guru itu hanya beberapa Kak yang di dalam video. Jadi enggak menyeluruh tapi yang sebagian tidak hadir dalam presentasi saya tentang RTL tersebut saya jumpai secara pribadi dan saya menjelaskannya secara pribadi gitu Kak. Kalau untuk rentan waktu kegiatan RTL saya tuh sekitar pertengahan November Kak. Kegiatannya dilaksanakan Jumat Sabtu akhir pekan lah Kak, seperti itu. Berarti yang ikut serta gurunya berapa orang Kak kemarin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh 8 orang. Yang ya 8 masuk Pak Tia. Kami beda ruangan Kak. Oh dia Kak Tia videonya udah siap. Kak Tia mana Kak Tia? Dia RTL kakak samakan saja kalau satu sekolah. Oh iya enggak. Itulah tadi saya sampaikan kan kita RTL kita sama, mungkin bisa ditugaskan dengan rekan sejawat. Saya bilang gitu tadi Kak. Enggak apa-apa gitu Kak. Enggak apa-apa nanti ya samakan PPT-nya. Enggak kawan dia paling itu Kak Riki. Menjoy tadi. Enggak kawan dia berarti itu. Oh enggak kawan dia. Kawan ya Kak, cuman dia tuh Pak Tia tuh berpengaruh sekali terhadap sekolah Kak. Jadi saya segan juga
meminta tolong pun segan gitu. Karena pengaruhnya lebih besar daripada saya, Kak, gitu. Kak Tia mana nih? Kak Tianya lagi apa? Jangan gila lagi. Oke, Oke, itu rencana tindak lanjut saya, Kak. Temanya apa, Kak? Temanya tentang kesehatan gitu, Kak, tentang kebugaran. Jadi targetnya tentang aktivitas senam, tapi dirancang sama anak-anak tuh, Kak. Oh, yang merancang Ya tentang kebugaran, tentang kebugaran jasmani gitu. Berarti model pembelajaran jasmani ya, Kak, ya dipakai. Oke. Bagaimana respon guru-guru Kakak yang di sana? Guru-guru di sana sangat takjub, itu perdana soalnya saya mempresentasikan tentang hal seperti ini, Kak, gitu. Jadi tepuk tangannya ada, aplausnya ada. Jadi ya gitu, Kak. Responnya cukup baik. Mungkin sebagian ada yang sibuk, mungkin yang 8 orang ini yang bisa saya minta pertolongannya untuk menyampaikan hasil RTL saya gitu. Oke, mantap. Makasih Kak Ammar ya. Iya, ya Kak. Penyampaian pengalaman Kakak saat menyampaikan RTL di sekolah Kakak di hadapan guru-guru yang ada di sekolahnya. Iya. Oke. Oke, siapa lagi kakak-kakak yang ada di meet kita ini yang mengirim tugas itu tadi? Ada Kak Erda, Kak Muzamil, Kak Rizky Ammar, Kak Mandra, Kak Taufik, kemudian Kak Endang. Itu ada Kak Sadri tadi, sebentar lagi akan dikirim. Oke, Kak Erdawati ada? Belum masuk ya? Kak Erdawati ya belum ada nih. Kak Elza juga. Dia tahu kan kita meet nih, Kak. Kak bisa hubungi ya, Kak ya. Kak Endang? Ya, Kak Rizky. Ya, bisa dihubungi Kak Erda ya. Ya, Kak. Semalam terakhir menghubungi dia kebanjiran, Kak. Mana tahu sekarang beberes. Baru mau bilang, Kak. Iya. Memang sehat. Anti kalau bunga Endang ngomong nggak? Hehehe. Oke, bagaimana dengan Kak Heriandi tentang RTL-nya? Oke, makasih Kak. Itu masih dalam proses pembuatan. Setelah itu sebetulnya kami kemarin dengan Nanda Mauli pengen buatnya setelah pilkada. Tetapi kami sebelum pilkada kena kebanjiran, sekolah pun masih acak-acakan, termasuk ruangan majelis guru. Habis itu setelah pilkada, hari Jumatnya kami dapat kita lah dari guru berduka cita di sini, salah seorang teman kita meninggal dunia. Nah, jadi sampai sekarang belum bisa saya untuk mengumpulkan teman-teman di sekolah. Itu dia kendalanya sekarang ini. Oke, itu kendalanya Kak ya. Pertama banjir ya. Itu bisa kita maklumi ya Kak ya. Kemudian ada yang meninggal dunia ya. Guru di situ ya Kak. Dia lamanya di sini Kak, dari mulai honor tahun 2000 berapa kemarin tuh. Memang di sini dia pas P3K kemarin dia mengusulkan pindah karena di sini sudah penuh. Jadi pindah dia ke sekolah tetangga, desa tetangga, nggak jauh juga dari sini. Habis itu hari Jumat kemarin dia mengembuskan napas terakhir. Hari Kamis bawa ke Pekanbaru, siap maghrib. Siang Jumatnya tuh waktu sholat Jumat. Setelah sholat Jumat diumumkan bahwasanya beliau sudah meninggal. Oke, nggak apa-apa Kak. Mudah-mudahan saya ini bisa mengumpulkan teman-teman Kakak, bisa membuat RTL ya. Oke, terima kasih Kak Heriandi. Berarti Kakak satu sekolah dengan Kakak Nanda?
Satu lingkungan tapi 2 sekolah. Oh, berarti sekolahnya berdekatan gitu Kak ya? Iya, berdekatan. Ya enggak apa-apa, bisa RTL, PT yang bisa pasti, tapi menyampaikannya nanti berbeda. Sekolahnya beda kan ya? Beda ya Kak. Oke. Terima kasih Kak Heriandi. Oke, siapa lagi ya? Kak Nanda udah. Kak Naprizon, bagaimana Kak Naprizon? Ada Kak Naprizon? Mungkin Kak Naprizon lagi apa nih? Lagi sibuk. Oke, kakak-kakak. Itulah pengalaman tentang menyampaikan rencana tindak lanjut yang kita lakukan kepada kombel yang ada di sekolah kita. Oke, kakak-kakak yang saya tanyakan pengalaman tadi, apakah masih ada yang ingin kakak-kakak sampaikan? Dipersilakan. Ya. Nanti kakak-kakak bisa berbagi juga. Seandainya rencana tindak lanjut kakak ini belum bagus diterapkan di sekolah saya, kemudian bisa kakak pakai judul atau tema yang ada di sekolah kakak-kakak yang lain, ya. Contohnya tadi ada permainan tradisional, ya. Kemudian senam, kemudian tentang kebugaran, ya, meningkatkan kebugaran. Itu tadi model pembelajarannya kita bisa buat yang pertama tadi ada SEM, kemudian pendidikan kebugaran jasmani, kemudian model pendidikan gerak, ya Kak ya. Oke, ada kakak-kakak silakan raise hand. Ada yang ingin menyampaikan, silakan. Ada kakak-kakak? Masalah pengiriman tugas, silakan ditanya juga. Ada yang belum paham, silakan kakak-kakak. Kemudian mengingatkan kembali tugas-tugasnya yang belum dikirim, ya Kak ya, masih ada dari 1.1 sampai modul 3.3 modul 3. Kemudian yang ini RTL. Kemudian yang terakhir adalah bukti karya, ya. Itu. Ini tugas RTL. Kemudian tugas yang terakhir kita adalah bukti karya. Bukti karya itu adalah hasil karya kakak tanpa meniru, ya, yang punya teman-teman yang lain atau yang di luar kelas ini atau yang lain itu, ya kakak-kakak. Tapi sebelum kita masuk ke bukti karya, lebih baiknya ada pertanyaan tentang umpan balik atau pengalaman yang telah kakak berikan kepada guru-guru kakak yang ada di sekolah. Kalau ada silakan raise hand kakak. Kak, gimana? Aman Kak Tia ya? Oke Kak Muzamil, silakan Kak Muzamil. Baik Kak, ini mau bertanya masalah tugas ini Kak.
mungkin alangkah baiknya kan kakak bisa melihat siapa saja yang belum mengumpulkan tugas mungkin kan. Mungkin alangkah baiknya itu tuh disampaikan secara pribadi lah gitu kak. Biar nanti maklum lah kadang-kadang kan, kadang-kadang nanti kalau dibuka di sana ada yang tertinggal itu maksudnya kak. Iya. Oke kak. Mungkin Kak Riyandi mungkin bertanya seperti itu juga, mungkin cuma segan untuk menanyakan gitu. Ya itu mungkin kan untuk demi keselamatan kita bersama. Oke kak. Oke, terima kasih kak. Bukan menambah-nambah kerja kakak ini ya, cuman minta tolong aja gitu. Iya oke kak. Sebenarnya ini akan saya kirim juga selesai RTL ini. Nanti saya rekap dulu siapa yang belum mengerjakan tugas, itu akan saya kirimkan ya. Akan saya chat pribadi ya kak ya. Kemarin yang saya chat pribadi baru Kak Aziz ya. Dia memang kalau Kak Aziz nih selesai kita tatap muka kemarin sampai sekarang untuk tatap mayanya belum ada masuk satupun. Bagaimana saya menolong dia untuk lulus besok? Itu kak, buat susahnya. Di chat ada dibalas ya? Ada, iya kak. Tugas saya kirim secepatnya. Tatap maya bagaimana nih kak? Apa alasannya? Nggak ada respon. Nggak dibalasnya, itu tugas yang dibalasnya kak. Itu yang buat susah nanti. Oke, kalau ada yang hubungan sama kakak, tolong sampaikan ya. Nanti jangan salahkan saya kak ya. Oke. Terima kasih kak. Oke, ada lagi? Silakan kakak. Ada kak? Oke, Kak Endang, silakan. Baik Kak Rizky. Ya. Kan udah banyak nih ngerjakan tugas nih kan Kak Rizky. Di bulan kapan nanti penentuan kelulusannya tuh Kak Rizky? Dia penentu kelulusannya selesai kakak mengirim bukti karya di tanggal belasan kak, entah tanggal 15, 16, 17 di itu kakak. Tugas terakhir kakak kirim, tugas manapun itu terakhirnya tanggal 10. Ya kak ya, seandainya ada kakak tugas 2.1 atau 1.6 ketinggalan, itu batas akhirnya sampai tanggal 10. Ya. Sampai tanggal 10. Itu pengumuman kelulusannya nanti saya pun merekap di tanggal 10 tuh nama-nama kakak, tugas yang sudah dinilai sudah oke yang saya kirimkan ke BGP itu tanggal 10 atau paling lama tanggal 11 kak. Makanya saya buat tanggal 10. Ya. Kami pun diminta 1 hari mengirimkan data-data peserta ke BGP. Itu Kak Endang. Oke, bagaimana Kak Endang? Kalau yang tidak mengikuti ini nanti ada konsekuensinya nggak Kak Rizky? Yang tidak mengikuti tatap maya? Namanya kan terpanggil nih Kak. Ya dia mengikuti tapi cuma separuh, habis itu keluar gitu Kak. Ada nggak nanti timbal baliknya gitu Kak Rizky? Kayaknya ada Kak ya. Kemarin saya pas pelatihan, besok ini ada gelombang 2-nya. Ya kan masih banyak guru PJOK yang belum ikut. Itu ada gelombang 2-nya. Mungkin yang tahap pertama ini yang tidak ikut, mungkin tidak diikut sertakan nanti. Ya. Kemudian ini adalah program dari menteri kita dulu, tapi kata ketua BGP menteri kita yang ini dia memang targetnya memberikan kompetensi seperti ini besoknya kakak-kakak. Cara meningkatkan kompetensi guru dia seperti ini. Mungkin PKG untuk PJOK itu berlanjut ya kak ya. Itu dia konsekuensinya kak.
Mungkin kita tidak tahu untuk sertifikatnya bisa berguna juga untuk yang lain ya Kak ya. Soalnya kita CP-nya banyak nih ya. Untuk persyaratan apa bisa jadi besok kita ke depannya tidak tahu ya Kak ya. Sama dengan apa ke depannya kalau penggerak bisa menjadi capsek ya. Kita tidak tahu juga dengan PKG ini apa ke depannya besok. Tapi pasti ada gunanya Kak. Dan yang tidak ikut serta itu pasti ada apanya juga. Apa namanya? Mungkin tidak diikut sertakan, ada kegiatan yang lain atau apa. Seandainya nanti ada pelatihan, kan nama-nama kakak ini udah terdata nih. Siapa yang rajin, pemerintah tuh melihatnya dari sini Kak. Kehadiran kakak, nanti ada pelatihan ke hotel ini nanti yang aktif itu kan tahu mereka. Serta ini selalu nih di sekolah ini siapa, pasti mereka melihat data itu kakak. Oke, kakak ada lagi? Oke, kalau tidak ada kita masuk ke di sini, tunggu sebentar Kak ya. Saya cari dulu. Tentang bukti karya ya Kak ya. Tunggu Kak. Mana nih? Oke, kalau tidak ada kita masuk ke ini ya kakak-kakak. Kita masuk ke pengantar bukti karya ya Kak ya. Perhatikan di sini kakak-kakak. Di sini ada bukti karya di platform Merdeka Belajar untuk diseminasi PKG PJOK. Ya. Di sini ada topik pembahasan kita yaitu yang pertama adalah alur ya. Alur aktivitas bukti karya PKG PJOK. Kemudian yang kedua mengunggah bukti karya di PMM. Kakak ya. Sebelumnya kakak-kakak sudah pernah mengunggah bukti karya? Belum Kak. Yang lain bagaimana kakak-kakak? Belum Kak. Belum Kak ya. Oke. Di sini alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK 2024. Ini adalah hasil revisi November kemarin ya Kak ya. Ini yang terbaru, beda dengan kami yang dulu. Ya, ini udah direvisi November ya. Di sini perjalanan peserta program PKG ya. Minggu pertama sampai kelima itu adalah pembukaan materi orientasi, kemudian pembelajaran asinkron dan tatap maya, kemudian minggu ke-6 hari keberangkatan, kemudian pembelajaran tatap muka yang kita lakukan kemarin, kemudian hari pulang ya, kemudian minggu ke-12 itu penutup, kemudian minggu ke-11 itu bukti karya ya.
minggu ke-7 sampai ke-10 itu pembelajaran asinkronus dan tatap maya. Ya. Lanjut. Ya, ini ada keterangannya juga. Yang biru muda itu fasilitator menemani peserta, kemudian yang biru aktivitas di platform dan penampingan oleh fasilitator. Ya, ini dia kakak-kakak. Ini adalah sebagian bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK. Peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Ya Kak ya, ini adalah prasyarat kelulusan PKG PJOK. Bukti karya adalah produk orisinal ya, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Ya. Bukan dari karya orang lain ya Kak ya. Dan kemudian wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator ya Kak ya. Nanti Kakak ada bukti karya, nanti saya nilai apakah ini bisa kita unggah atau udah bagus, nanti bisa saya konfirmasikan kepada kakak-kakak ya. Bukti karya adalah produk original ya Kak ya, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Ya, itu. Sampai di sini ada pertanyaan kakak-kakak? Ada pertanyaan? Aman nggak ya? Oke, di sini ada kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Ya. Yang pertama yaitu untuk karya video, pastikan gambar suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Misalnya kakak buat video pembelajaran yang kakak dapatkan selama pembelajaran ya, tentang model pembelajaran SEM, model pendidikan gerak, model pendidikan jasmani ya. Itu bisa kakak unggah ya. Kemudian yang kedua, isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara ya Kak ya, atau pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Ya, kemudian video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali murid, wali peserta didik kita. Nanti ada suratnya, ada filenya kakak-kakak, seandainya kakak buat video, ya itu ada mendapatkan surat persetujuan ya Kak ya, soalnya kakak mengajak mereka di dalam videonya. Itu ya Kak ya. Ini kalau kakak video ya. Kalau seandainya kakak foto juga ada juga apanya nanti. Seandainya kakak ada yang kedua, nanti ada praktik baik, nanti kakak membuat foto-foto, itu harus ada juga absennya ya Kak ya. Bukan absen, persetujuan dari wali murid dan kepala sekolah. Kemudian karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain yang tadi ya. Mohon cantumkan kredit atau sumber referensi karya kakak-kakak. Paham Kak ya? Oke, lanjut. Alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK ya. Ini ya kakak-kakak, peserta ini di bagian sini ya Kak ya, bagian di di LMS kakak.
Ini adalah bagiannya cara alur aktivitas bukti karya di LMS diseminasi PKG PJOK. Peserta dapat menemukan alur aktivitas bukti karya melalui menu semua modul. Kurang fokus nih Kak. Kemudian aktivitas bukti karya terbagi menjadi 3. Ini dia Kakak ya. Unggah draft bukti karya menggunakan menu bukti karya yang ada di sebelah kiri. Ini dia Kakak-kakak. Ya, kemudian refleksi bukti karya. Ini ada refleksinya Kak. Mengikuti sesi virtual bersama fasilitator itu untuk kita besok ya, tatap maya kita yang terakhir 1 JP ya. Nanti Kakak refleksi di tatap maya, kemudian di sininya ada juga itu refleksi ya. Kemudian berbagi bukti karya, salin tautan bukti karya yang sudah diterbitkan di PMM. Ya, itu ada 3 tahap. Kemudian unggah draft bukti karya, kemudian kita refleksi bukti karya, kemudian berbagi bukti karya, salin tautan bukti karya yang sudah diterbitkan di PMM. Ya, ini nanti kalau bukti karya Kakak udah oke, udah bagus, itu kemudian Kakak bagikan ke teman-teman Kakak atau di grup-grup yang lain bagaimana respon mereka. Ya, dengan karya yang kakak-kakak buat. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Di sini unggah draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator, ya. Itu bisa Kakak lihat di sini. Mulai mengunggah bukti karya dengan mengakses bagian menu bukti karya pada laman pada LMS diseminasi PKG PJOK 2024. Yang pertama, perhatikan periode pengumpulan unggah bukti karya ya Kak ya. Itu Kakak perhatikan unggahnya. Ya. Kemudian pastikan kakak-kakak telah mengunduh dan melengkapi lembar pernyataan dan persetujuan peserta PKG PJOK. Sebelum mengunggah draft produk bukti karya, klik make a copy untuk menyalin dan mengunggah lembar pertanyaan dan lembar pernyataan. Ya Kak ya. Nah, di situ ada ya. Kemudian klik kerjakan untuk memulai mengunggah produk bukti karya. Ini hampir sama juga dengan mengirim tugas ya Kak ya. Untuk menambah contohnya lembar pernyataan peserta didik itu bisa Kakak tambahkan ya. Bisa Kakak tambahkan itu ada ya. Oke, lanjut. Nah, di sini Kakak-kakak. Peserta menyatakan lembar pernyataan peserta PKG PJOK. Ini bisa Kakak lihat ya. Dengan bentangan formulir ini centanglah pada kotak di samping pertanyaan. Ini ada nanti bisa Kakak unggah ya di LMS kakak-kakak. Saya menyatakan bahwa telah memberikan informasi kepada peserta didik, kepada pesekolah terkait pengambilan gambar atau video, konsekuensi publikasi pada media online. Ya. Kemudian saya menyatakan bahwa saya telah meminta persetujuan secara lisan kepada peserta didik untuk mengambil gambar atau video, mempublikasikan ya media online untuk kepentingan pembelajaran ya. Saya menyatakan bahwa pengambilan gambar dilakukan hanya sesuai kebutuhan dan dipergunakan untuk konten pembelajaran ya. Yang kemudian yang keempat nanti bisa Kakak kasih checklist ya. Kemudian saya menyatakan bahwa bukti karya yang saya unggah dalam rangkaian program pengembangan kompetensi guru PJOK adalah produk original kakak-kakak ya, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Jika
ditemukan hari saya terbukti melakukan plagiasi bukti karya, saya bersedia jika bukti karya saya dihapus di PMM. Ya, Kak ya. Kemudian menerima konsekuensi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, itu ada mengetahui kakak sebagai peserta PKG PJOK, kemudian nama kepala sekolah kakak yang ada di sekolah kakak-kakak. Peserta perlu mengunggah lembar pernyataan yang sudah dilengkapi dan ditangani dalam bentuk PDF bersama dengan produk bukti karya. Kemudian lembar pernyataan bisa diunduh di LMS ya. Itu bisa kakak unduh ya. Sampai di sini ada pertanyaan kakak-kakak? Oke, silakan Kak Endang. Kak, tadi kan ada pernyataan dari wali murid sama dari kepala sekolah. Ini yang contoh dari kepala sekolah yang ini ya kan Kak? Yang dari wali murid ini berupa surat atau lisan aja Kak? Nanti ada seperti Kak ya, seperti gini juga untuk wali muridnya. Tapi filenya ada enggak? Tunggu saya lihat dulu Kak ya. Dia bisa kakak unggah nanti. Ini nanti ada nama si peserta didiknya, kemudian ada tantangannya. Kalau dulu, tapi sekarang saya belum lihat bagaimana untuk bahan unggah bukti karyanya bagaimana ya Kak ya. Nanti saya lihat lagi Kak. Ini baru peserta nyatakan lembar pernyataan peserta PKG PJOK ya Kak ya. Nanti saya lihat lagi ya. Kemarin kalau saya dulu pakai nama peserta didik, kemudian mereka menandatangani ya Kak ya. Nah, tunggu Kak, saya buka dulu linknya ya. Linknya itu, tunggu sebentar Kak. Oke, tunggu Kak. Oh, di sini di slide ini Kak, itu cuman nama peserta, instansi kakak. Tunggu, saya bagikan dulu apanya Kak ya. Bisa kakak lihat nanti. Tunggu. Bisa Kak lihat di WA group ya. Nah, itu Kak Eri udah dikirimkannya. Udah Kak kirim ya Kak Eri? Jadi kami buat video lagi Kak Rizky? Buat slide lagi, buat video lagi gitu? Enggak, iya nanti tunggu sabar ya Kak ya. Kalau seandainya video kakak kemarin udah terdapat, contohnya kakak menerapkan pembelajaran SEM ya, itu nanti kakak coba unggah, saya lihat kembali video-video kakak tadi. Kalau menurut saya udah oke, kakak cuman mempersiapkan videonya udah itu aja, kemudian kakak surat ini yang kakak persiapkan lagi. Kalau video kakak tuh udah memenuhi syarat ya. Nanti ada beberapa persyaratan kakak ya, kami lihat di situ ada 9 tas 10 kemarin. Nah, kalau udah oke, bisa video itu kakak unggah. Tapi kalau seandainya videonya kurang, bisa kakak ulang kembali videonya. Ulang kembali. Nah, ini ada 3 ya Kak ya bukti karyanya. Tunggu sabar, kita masih di video nih. Ya untuk persyaratan wali muridnya nanti saya tanyakan lagi ya Kak ya ke admin BGP-nya. Kalau kami dulu ada, tapi
Sekarang tidak, udah saya salin linknya ke grup WA, Kak, bisa Kakak lihat nanti. Ya, di sini cuman ada nama kepala sekolah, jenis bukti karya, nama kelompok, kelas yang diajukan, tanggal pengambilan video, nah, kemudian itu kakak, tantangan kepala sekolah, kemudian tantangan kakak. Itu. Misalnya ada yang lain nanti. Jadi Kak Rizky, kalau semisalnya videonya sudah memenuhi syarat kan Kak Rizky, terus udah ACC berarti itu diunggah enggak apa-apa berarti. Tinggal Bisa, menambah kalau surat-surat ini lagi. Ya, tambahkan surat ini. Tapi kalau seandainya tidak, berarti mengulang kembali videonya. Kalau bisa Kak Rizky, dipas-paskan aja Kak Rizky. Kalau ada kurang-kurang sedikit, pas-paskan Kak Rizky. Soalnya penilaiannya ada 2 nanti Kak. Nanti di PMM ada lagi bagian pusat sana Kak menilai. Ya, itu kalau udah oke, ya enggak apa ya. Kalau menurut saya video-video kakak kemarin udah mendekati ya program yang apa kita lakukan. Ya, nanti kakak unggahnya di sini nih LMS. LMS ini bukan saya juga yang melihat, ada juga admin BGP ya. Nanti saya udah oke kan, nanti tunggu lagi persetujuan PGP ya. Oke. Berarti kami nunggu kakak berarti ini. Oke, di sini Kak. Di sini pemilihan kategori karya. Yang pertama, ini ada 3 ya Kak ya. Bukti karya itu ada 3, bukan video saja. Ya. Yang pertama yaitu praktik baik. Praktik baik pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain ya. Dalam konteks program praktik baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen PDF atau video. Bisa Kakak paham tentang praktik baik? Praktik baik ini bisa Kakak lihat contohnya nanti di PMM ada, nanti Kakak lihat aja PMM praktik baik ya. Contoh praktik baik bisa Kakak bacakan. Di situ Kakak bisa membuat video pendek bagaimana program PKG ini selama saya, pokoknya Kakak bercerita di situ bisa. Dengan program PKG ini saya bisa belajar lagi untuk meningkatkan kompetensi saya mengajar. Pokoknya saya ceritakan, kakak ceritakan di situ. Itu salah satu bukti praktik baik. Ya. Ya, pembelajaran, kemudian pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain. Ya, dengan mengikuti belajar ini, kemudian guru-guru kakak ikut serta dia. Ya, inspirasi guru-guru lain. Ya. Contoh video RTL nih, bagaimana respon guru-guru kakak, nanti kakak ceritakan. Bisa kakak masukkan nanti video kakak menyampaikan RTL-nya, ya. Kemudian nanti ada 1 orang teman kakak yang kakak wawancara, mengasihkan umpan baik yang bagus kepada kakak, bisa kakak buat itu. Dengan program yang dibuat oleh Kak Endang, kami sangat bangga, nanti gurunya bisa lah kakak atur. Ya, kami ikut serta, program dia ini sangat bagus, bisa kami terapkan di sekolah dan saya siap membantu Kak Endang untuk program ini. Dah, itu bisa Kak. Itu kan karya kakak, bukan plagiasi. Ya, itu karyanya. Kemudian yang kedua, itu tadi praktek pembelajaran. Nah, itu proses pembelajaran guru dengan peserta didik dalam kelas atau di lapangan. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF aksi nyata. Nah, bisa kakak buat dengan PDF juga. Kalau dulu enggak bisa Kak, cuman videonya aja. Bisa kakak buat nanti contohnya 1, ini mengabsen. 2,
apresiasi kepada peserta didik, kakak buat gambarnya bisa, ya. Kemudian memberikan materi yang kalau seandainya kakak model pembelajaran jasmani, mengukur denyut nadi awal, kakak foto aja, kakak masukkan. Kemudian nanti sampai kegiatan inti, kemudian sampai ke menutup, menghitung denyut nadi akhir lagi, kemudian penutup, di situ sampai dah selesai juga. Itu bisa juga kakak. Kemudian RPP atau modul ajar, ya kak ya. Di situ yang ketiga adalah RPP atau modul ajar, aksi nyata dalam bentuk PDF juga kakak-kakak. Di sini ada 3 ya kak ya, bukti karya yang bisa kakak buat, pilih salah satu, atau kakak buat praktik baik, atau video pembelajaran, atau RPP atau modul ajar. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan kakak-kakak? Oke, silakan Kak Heriandi. Oke, terima kasih Kak. Yang di sini saya mau nanyakan tentang apa tadi yang bukti karya tadi yang tentang RPP atau model ajar. Kan rata-rata RPP atau model ajar ini kan sama nih Kak. Jadi bagaimana kita mengetahui bahwasanya yang kita buat itu tidak liagat? Itu dia mau tanyakan. Kalau tidak apa? Ya, dia kan rata-rata kan sama itu Kak, RPP-nya tuh. Jadi di mana kita menentukan? Kakak bisa. Misalnya kakak nanti ini ada referensi nih, ada sebuah RPP. Kata-katanya kakak rubah di situ. Jangan persis seperti itu. Ya. Kak ya, nanti di pendahuluannya ini kan kakak dapat nih contoh RPP ada nih. Yang saya kirim kemarin tuh udah RPP oke ya kak ya, ada di grup. Hanya kakak mau melihat itu. Tapi kata-kata kakak jangan seperti itu. Bisa kakak rubah nanti contohnya di sini. Proses pembelajaran guru dengan peserta didik. Bisa kakak ganti pembelajaran, pokok ganti lagi pembelajaran yang dilakukan guru dengan peserta didik. Itu tidak sama nanti kakak, berbeda dia. Tuh Kak Eri. Oke, kakak-kakak ada lagi? Yang pakai ChatGPT itu bisa tuh, yang pandai dia enggak usah tanya lagi, dapat dia tuh. Yang pakai ChatGPT itu pandai dia. Ya. Kak Endang pandai pakai Kak Endang? Yang untuk mengetes plagiarisme itu, Kak? Iya, itu untuk ganti kata-kata bisa. Bisa kakak lihat lagi di YouTube. Ya. Bisa tuh. Bagaimana kakak, nanti kakak dapat ini apa juga ya, kunci dari kalau lihat plagiat tuh nanti saya coba unggah. Ada enggak yang lupa? Ini kan di sistemnya kan ada Google-nya gitu. Nah itu kakak-kakak bisa nanti pandai itu bisa kakak lihat cara-cara memakai ChatGPT mengganti kata-kata yang ada di suatu dokumen. Ya. Pakai Gemini Pak Yandi, Pak Heriandi. Iya, Gemini bisa juga. Bisa. Belajar sama-sama. Ya, oke. Ada lagi kakak-kakak? Oke, kita lanjut ya kak ya. Di sini unggah draft bukti karya di LMS kategori praktik baik. Gini ya kak ya, bisa kakak lihat unggah draft bukti karya. Bisa kakak pilih nanti. Pilih kategori dari produk bukti karya itu seandainya kakak buat praktik baik, kemudian pilih bentuk karya kakak-kakak,
Kemudian dari produk yang telah kakak buat, kemudian video, salin tautan video yang telah kakak buat, yang sudah kakak masukkan ke YouTube, linknya kakak masukkan ke dalam. Kemudian kalau PDF, unggah dokumen bukti karya dari laptop atau komputer kakak-kakak. Ya, kemudian lengkapi judul bukti karya dan tambahkan hashtag kemudian PKG-PJOK, hashtag guru belajar, kemudian murid belajar. Ya kak ya, jangan lupa itu kakak buat, lengkapi judulnya ya. Kemudian berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya kakak-kakak. Nah ini kalau seandainya kakak praktik baik ya. Nah di sini caranya. Nanti PPT ini saya bagikan ke grup ya kak ya. Biar kakak melihat lagi cara-caranya, bisa kakak belajar mandiri ya. Oke, lanjut. Ini unggah draft bukti karya, masih praktik baik ya kak ya. Pilih jenjang yang diinginkan. Kemudian apabila kakak-kakak memilih jenjang tertentu, maka akan muncul pilihan untuk memilih kelas dan kata kunci mata pelajaran atau modul proyek. Kemudian pilih tema bukti karya Anda, kemudian pilih sarana dan prasarana terkait bukti karya kakak-kakak. Kemudian unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya. Kemudian klik kumpulkan untuk mengunggah di draft bukti karya. Nah, ini cara-caranya ya kak ya. Nanti jenjangnya bisa kakak tentang apa, soalnya bukti karya ini kan banyak ya, praktik baik ini banyak ya. Itu kakak-kakak. Oke, lanjut. Di sini ada unggah draft bukti karya kategori praktik pembelajaran ya, itu video pembelajaran kakak-kakak. Yang pertama pilih kategori dari produk bukti karya kakak-kakak, yang itu kakak pilih nanti praktik pembelajaran. Kemudian bentuk karya kakak-kakak, yang pertama video, link video kakak, kemudian PDF, unggah dokumen bukti karya dari laptop dan komputer kakak-kakak, lengkapi judul bukti karya, tambahkan hashtag PKG-PJOK, guru belajar, kemudian murid belajar ya. Berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya kakak-kakak, hampir sama yang tadi ya. Pilih jenjang, kemudian pilih untuk pilih kelas, kata kunci mata pelajaran atau modul proyek, pilih sarana dan prasarana, unggah lembar persetujuan yang tadi, klik kumpulkan ya. Mungkin persyaratannya cuma yang tadi ya kak ya kak Endang. Tidak ada ya dari orang tua wali murid, cuman dari kepala sekolahnya saja. Dan kakak dan kepala sekolah. Oke. Ini adalah modul ajar yang bersama ya kak ya. Pilih kategorinya RPP atau modul. Contohnya nanti unggah bukti karya, bisa kakak pilih PDF. Kemudian lengkapi hashtagnya. Jangan lupa PKG-PJOK, guru belajar, murid belajar. Berikan deskripsi singkat ya. Kemudian lengkapi tujuan RPP dan modul ajar kakak-kakak. Ya ini agak berbeda dengan yang tadi. Dia ada lengkapi tujuannya, kayak ada lengkapi tujuan dari RPP. Kemudian pilih jenjang, pilih untuk memilih kelas atau yang tadi juga lengkapi asesmen. Lengkapi asesmen kakak yang apa yang kakak pakai asesmennya. Yang kemarin kita pelajari ya, antar teman, observasi guru. Nah, bisa kakak pilih ya. Antar teman, observasi guru, apalagi satu lagi, masih ingat kakak-kakak? Masih ingat kakak-kakak lengkapi asesmennya? Antar teman, kemudian observasi guru yang menilai, kemudian menilai diri sendiri. Kayak itu ada 3. Bisa kak terapkan di situ nanti di RPP-nya. Yang ke-8 adalah kakak juga dapat memilih mode pembelajaran
dan lengkapi metode mengajar jika diinginkan. Ya, tidak wajib dilakukan ya, itu ada metode pengajaran ya tidak wajib ya, tapi mode pembelajaran ya. Model apa yang kakak pakai? SEM, pendidikan gerak atau pendidikan jasmani ya, ada di situ kakak-kakak. Yang ke-9 nih RPP agak panjang ya kak ya. Unggah lembar persetujuan bukti karya juga ada ya untuk RPP. Kemudian klik kumpulkan, mengunggah draft bukti karya di LMS kakak-kakak ya. Oke. Sampai di situ ada pertanyaan kakak-kakak? Aman? Waktu kakak dulu, kakak buat apa Kak Rizky? Bukti karya kak? Ya Kak Rizky, Bisa buat kakak apa Kak lihat Rizky? di bukti karya, praktik baik kak, praktik baik saya buat kemarin. Saya kemarin mau buat video, tapi video saya ada, tapi saya rubah lagi, mau praktik baik aja. Soalnya saya melihat referensi, itulah praktik baik lah. Saya pilih praktik baik kak. Oke, ada lagi pertanyaan kakak-kakak? Nanti PPT ini bisa saya bagikan ke WA grup kakak-kakak. Ya, bisa kakak lihat lagi. Oke, lanjut. Nah, di sini konfirmasi unggah draft bukti karya di LMS. Ya, di sini ada konfirmasi. Setelah kakak menyelesaikan pengisian semua data yang mengunggah bukti karya, klik kumpulkan untuk konfirmasi bahwa bukti karya yang dikumpulkan sudah sesuai. Harap diingat bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali sampai ya dilakukan evaluasi oleh fasilitator dan bukti karya Anda tidak memenuhi syarat ya. Kemudian bukti karya kakak-kakak disetujui dan kemudian diterbitkan pada fitur bukti karya yang ada di PMM. Ya, seandainya kakak bukti karya kakak udah disetujui, udah bagus, udah bisa kumpulkan. Nah, itu nanti bisa kakak bisa saya konfirmasikan kepada kakak-kakak. Dan jangan lupa nanti seandainya kakak udah mengunggah bisa chat saya pribadi. Ya kak, saya udah unggah ini, bisa dilihat kak ya bagaimana bisa ya. Kemudian konfirmasi ini unggah draft bukti karya di LMS. Setelah kakak melakukan konfirmasi, status unggah draft bukti karya akan berubah menjadi sedang ditinjau ya. Berarti kakak ini sedang saya tinjau dan dalam proses validasi oleh saya ya kak ya, fasilitator. Nanti saya nilai ya. Kemudian fasilitator akan memvalidasi, memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Nanti saya ada rubriknya juga. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu perbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah di PMM. Ya kak ya. Peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu, dilanjutkan dengan meminta validasi kembali kepada fasilitator. Seandainya saya nanti tidak sesuai, bisa kakak unggah kembali, ya, kakak perbaiki, baru kakak unggah lagi nanti, baru saya validasi lagi, ya. Kemudian sebaliknya jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis ya. Kakak-kakak di sini nanti secara otomatis kalau kami dulu selesai di validasi fasilitator kami mengunggah kembali ke PMM. Kalau sekarang tidak kakak-kakak. Otomatis dia. Seandainya sudah oke, sudah sesuai, itu kakak akan menunggu saja nanti akan terbit bukti karya kakak di PMM. Kemudian mohon cek secara berkala hasil validasi dari fasilitator di LMS. Ya, ini contoh perlu perbaikan. Dia agak kuning, ada baca statusnya di situ. Ya,
Apabila hasil validasi fasilitator belum sesuai, maka Anda akan melihat status perlu perbaikan. Ya. Pada tampilan LTI bukti karya, perhatikan umpan balik dan klik melihat penilaian dari fasilitator sebagai acuan perbaikan hasil bukti karya. Kemudian klik perbaiki untuk memulai melakukan perbaikan dengan mengumpulkan ulang bukti karya yang saya bilang tadi, ya Kak ya. Ada pilihan perbaiki di situ. Oke. Kemudian keputusan utama dari validasi bukti karya perlu perbaikan. Apabila hasil bukti karya Anda belum sesuai, klik ikon tanda X berwarna merah untuk menghapus dokumen sebelumnya. Ya. Kemudian unggah ulang produk bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Ini dia. Apabila lembar persetujuan belum sesuai, ini tadi ya, bisa dihapus. Unggah ulang ya, lembar persetujuan bukti karya telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Catatan, mohon melakukan cek status secara berkala setelah melakukan unggah ulang bukti karya. Ya Kak ya. Tolong dilakukan cek berkala ya Kak ya. Tuh. Apabila bukti karya telah lulus validasi dari fasilitator, maka Anda akan melakukan notifikasi bahwa bukti karya Anda lulus validasi. Ya, ini dia, ya Kak ya. Nah, ini nanti seandainya Kakak udah oke, udah sesuai, Kakak hanya perlu menunggu bukti karya Kakak unggah secara otomatis di sistem platform Merdeka Belajar ya di PMM. Kemudian Kakak juga dapat melihat umpan balik apabila fasilitator memberikan catatan khusus. Oke. Lagi. Nah, ini apabila bukti karya sudah berhasil terbit, maka kakak-kakak dapat mengklik lihat bukti karya kakak-kakak, melihat tampilan yang sudah diunggah di PMM. Nah, ini cara membagikan bukti karya. Kemudian kakak-kakak buka menu bukti karya di PMM. Kemudian yang kedua, karya saya. Dan pastikan kakak-kakak telah mengunggah karyanya. Kemudian yang ketiga, buka kategori karya yang kakak ingin bagikan. Kemudian keempat, karya kakak, karya Anda yang berhasil diunggah. Kemudian cari tombol bagikan karya. Ya. Ini itu. Untuk keenam, untuk kebutuhan PPKG PJOK digunakan opsi salin link ya untuk dilanjutkan di LMS ya, kakak lanjutkan di LMS. Nah, ini dia tampilan 6. Setelah peserta mengunggah bukti karya di PMM, peserta perlu melampirkan tautan bukti karya di LMS dengan mengikuti langkah membagikan bukti karya sebelumnya ya. Catatan, untuk bukti karya yang sudah diunggah Anda hanya dapat mengedit deskripsinya saja ya. Nah, deskripsinya saja kakak bisa edit ya. Kemudian ketujuh, fasilitator membuka tautan bukti karya dan memastikan bahwa file yang diunggah sama dengan yang telah mendapatkan validasi tadi ya. Itu dia yang ketujuh. Ada pertanyaan sampai di sini tentang bukti karya? Ada? Pas Kak ya? Aman? Aman Kak? Kita coba aman-amankan Kak. Oke. Ini masalah apa jangan terlewat ya Kak ya. Ini waktunya paling sekarang tanggal 2 di jadwal apanya tanggal 10 ya paling lamanya. Nah, itu tanggal 10 tentang berapa ya? Tentang bukti karya. Kak Rizky. Ya Kak. Berarti ini nanti kami kan ke PMM perginya, ambil bukti karya kan? Ya, kakak unggah dulu di LMS. Oh, di LMS dulu.
Baru Dia kemudian lagi ke suruh, PMM. ya nanti saya validasi kalau udah oke. Ya, kalau udah oke, kakak salin link yang di PMM tadi. Kakak masuk ke, kan ini ada berapa nih? Bukti karya itu kan pertama ada unggah draft, ya kalau udah oke. Ada nih unggah draft ya. Nah, ada nih bagian unggah draft, bisa kakak akses nanti, saya kakak lihat. Nah, kakak kirim di situ dia unggah draft bukti karya. Nanti otomatis dia masuk ke PMM. Ya, masuk otomatis ke PMM. Nanti link di PMM-nya kakak salin. Kemudian kan ada nih di bawahnya itu kita kan melakukan refleksi nanti tatap maya terakhir nih 1 JP ya Kak ya. Kemudian kita refleksi, kemudian ada di bawah refleksi itu berbagi bukti karya. Nah, di situ ada kakak salin nanti linknya di situ. Link yang ada di PMM kakak masukkan lagi ke LMS, ada di bagian kita tatap mayanya. Bisa kakak buka LMS-nya sekarang, nampak nanti tuh. Nggak, tunggu saya. Kalau kakak ragu, tunggu Kak ya. Saya bagikan. Nah, perhatikan ini Kak. Nah, ini kan ada bukti karya Kak. Ini kan unggah draft. Bisa Kak lihat? Ini. Nah, unggah draft. Kakak unggah di sini nanti. Kalau lolos validasi, dia otomatis nanti masuk ke PMM kakak-kakak. Kemudian kita, ini ada refleksi nanti. Yang ada tanda hijau ini, itu kita tatap maya. Nah, ini apa kita? Ya, ini jadwal tatap maya kita. Nah, ini jadwal tatap maya kita, refleksi bukti karya kita. Selesai kita 1 JP nih Kak ya. Kita lanjut yang ke bawah, kakak menyalin link tadi. Ini dia. Berbagi bukti karya kakak-kakak tadi. Nah, di sini kakak salin linknya di sini. Nah, selanjutnya kakak-kakak bagikan bukti karya yang telah diunggah di PMM pada forum ini agar bisa dapat saling berbagi ya. Kakak nanti ditampilkan di sini. Kakak-kakak juga mengasihkan masukan tentang bukti karya yang kakak-kakak buat. Ya. Oke Kak Endang. Nah, di sini ada umpan balik penyelenggara. Ada juga nih. Nah, ini umpan baliknya konsesioner aja. Ya, itu kakak-kakak. Oke Kak Endang. Yang lain? Oke, kita lanjut ya Kak ya yang tadi. Nah, ini udah Kak ya. Oke, langkah upload video dengan tautan. Lakukan langkah berikut untuk dapat menemukan video di YouTube. Pastikan video sudah diunggah melalui akun YouTube kakak-kakak. Pastikan video tidak di-setel untuk pribadi ya. Jangan kakak buat nanti secara bukan kakak privasi pula, jangan. Untuk publik ya Kak ya. Klik bagikan share pada bagian bawah video. Kemudian salin link untuk menyalin tautan video milik kakak-kakak. Nah, ini dia. Visibilitas video bukti karya. Kendala video ini di-setel untuk pribadi. Ini contohnya ya Kak ya. Tak bisa dilihat. Cuma untuk pribadi atau privat ya. Jangan seperti ini. Nah, ini ada. Cara-caranya itu tahu kakak ya. Untuk merubah ke publikasi tidak tahu. Ya, dan nampak. Ya. Nah, ini. Kendala video tidak tersedia tonton di YouTube dapat menjadi karena terdapat masalah hak cipta ya Kak ya. Jangan video orang lain kakak ambil. Dia di YouTube itu baca
Ya. Video siapa kakak ambil terbaca dia. Contohnya kakak menerapkan pembelajaran diferensiasi. Nah, itu. Nanti ada kakak masukkan video, kecuali nanti kakak mengunggah di akun ini, kemudian kakak unggah lagi di akun yang satu lagi, ini punya kakak juga nih, tapi akunnya berbeda, tapi videonya sama. Itu nanti bisa kena juga ya dari YouTube-nya. Nah, ini langkah-langkah mengecek hak cipta video YouTube ya. Bisa kakak kunjungi studioyoutube.com ya. Kemudian pilih copyright, kemudian periksa apakah video terkena pelanggaran hak cipta atau tidak. Jika iya, Anda bisa mengunggah latar musik di video ya, apalagi ada musik-musiknya, itu diperhatikan ya Kak ya. Nah, oke. Ini bisa kakak pelajari lagi. Ya, informasi bukti karya ada di blibli.li ya. Ada di situ. Oke. Terima kasih. Kakak-kakak, ada lagi pertanyaan? Saya rasa kakak-kakak udah paham Kak ya. Kak Muzamil paham ya Kak Muzamil? Kak Sadri, Kak Taufik, Kak Mandra, Kak Nanda. Oke. Kita paham-pahamkan Kak? Hah? Kita paham-pahamkan. Paham-pahamkan Kak ya. Nanti ya PPT ini saya bagikan, bisa kakak pelajari lagi untuk mengunggah nanti. Pokoknya kakak sekarang cari dulu apa yang ingin kakak buat. Praktik baik atau video pembelajaran ya. Kemudian atau RPP atau modul. Atau video kakak yang PPG bisa kakak masukkan? Bisa itu Kak? Bisa. Durasinya berapa Kak? Pembelajaran kita yang kita pelajari. Bisa kakak lihat di PMM, nanti kakak cari bukti karya PKG PJOK praktik baik, pasti keluar nanti itu semua. Bisa kakak lihat, bisa kakak pandai lah kakak itu kakak bisa tuh. Ya Kak Muzamil. Oke Kak Tia, paham Kak Tia? Nanti tanya lagi sama Kak Endang ya. Kemudian Kak Erdawati, apa masalah ini? Banjir mungkin ya. Masih dalam air di sana Kak Muzamil di Gema? Kalau di Gema mungkin masih nih Kak. Masalahnya tadi malam masih hujan deras. Lagi ya. Nah, lagian kalau di sana itu kalau udah hujan deras nanti sinyalnya juga buruk. Nah, gitu. Duto ya kata Pak. Ya, Kak Heriadi paling dekat sana. Kak Zamil pula kakak tanya. Kak Heriadi. Jadi anak awak ada. Oke. Tapi mintu oleh aman kan Cok. Jamil, mintu oleh kan aman tidak banjir. Kalau rumah mintu itu aman. Oke kakak-kakak. Kita apa dulu Kak ya? Ada pertanyaan lagi kakak-kakak masalah bukti karya? Kariski. Mulu. Kita dulu sih dulu. Tanya buat siapa nih? Ya. Ini kan ada 2.0 nih aksi nyata, unggah produk aksi nyata katanya. Itu aksi nyatanya yang ada diminta itu RPP dan video. Itu video pembelajaran yang lama atau video pembelajaran yang baru lagi? Itu video atau baru. Bisa video 30 menit PPG semalam. Kayak Endang tuh gini-gini ya. Berarti Pak Sadri itu belum bikin itu Kak, berarti ya, ketahuan dia Kak. Kosong dia. Dia apa yang kakak ada tatap muka. Itu kakak buat video lagi, kakak terapkan kepada peserta didik yang ada di sekolah kakak. Kan ada 3 kemarin modelnya, ada SEM. Iya. Udah saya buat Kak Riki tentang ini apa namanya? Menghitung denyut nadi. Ya. Tapi kan di situ diminta RPP, jadi kita membuat 1 RPP lagi berarti ya?
Ya, satu RPP. Kan kemarin kan kita unggah RPP, kemudian ada perbaikan, kita unggah kembali. Oke, siap. Kan jelas. Ditanya Kak Topik sama Kak Endang, ya itu bro katanya. Itu aja jawabannya. Iya. Padahal dia yang nggak ngerti ya kan Kak Topik, kita pula yang kena ya kan. Oke, siap. Kak Endang tadi ya, lanjut Kak Endang. Jadi kan video PPG itu kan ada 2 versi Kak, yang edit sama yang aslinya yang 2 jam itu kan Kak, 2 JP ya. Jadi kalau semisalnya kami masukkan ke bukti karya ini yang 30 menit itu kan video kita sendiri nih Kak, udah cek plagiarisme itu Kak, udah dicek, udah kemarin tuh kan Kak, udah lolos kayaknya kan. Iya. Bisa nggak yang itu yang 30 menit itu kan ada editannya gitu Kak? Boleh nggak itu yang digunakan? Kemarin kalau kami dulu Kak, dia harus video yang 2 JP Kak. Kalau dulu ya, nanti ya saya tanya lagi ke admin BGP-nya apa bisa video edit ya Kak ya. Nanti kayak kami tanya. Dia soalnya peraturannya berubah. Kemarin kami 2 JP tuh video terakhirnya. Nanti bisa saya konfirmasikan, nanti saya kabar di grup ya, video bisa video yang diedit ya. Saya kabarikan nanti Kak Endang. Mudah-mudahan bisa. Iya, mudah-mudahan bisa ya Kak Muzamil. Yang 2 JP juga. Masalahnya untuk bikin video ulang itu memang agak susah kayaknya Kak. Iya, soalnya kita lagi punya ujian nih Kak ya. Ini ujian pula lagi kan. Nanti pasti orang tua nggak usah lagi, kayak ini kan ujian nanti sakit ini itu, itu yang jadi masalahnya nanti. Iya, aku Muzamil ya. Ya oke. Bisa paham saya tuh Kak. Oke, ada lagi kakak-kakak? Ada kan Anda? Bungkus Kak. Bungkus ya. Karet 2 pakai 2 karet pedas ya. Iya, oke, siap. Bungkus tahu Cok. Suka satir ke kubisnya. Oke, baiklah kakak-kakak. Tatap maya kita pada hari ini kita cukup sampai di sini. Tapi sebelum itu kita membaca doa dulu. Doa dipimpin oleh Kak Muzamil. Kak Muzamil, kami persilakan. Baiklah, sebelum kita tutup acara tatap maya kita pada sore hari ini, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk kita bersama dan untuk orang-orang yang berada di sekeliling kita. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Kak Muzamil atas memimpin doanya. Mudah-mudahan doa ini dikabulkan oleh Allah SWT. Ya Kak ya. Oke. Amin ya Rabbil Alamin. Kita berfoto bersama ya Kak ya. Oke. Kamera di on cam kan ya. Salam olahraga ya Kak ya. Jaya ya Kak ya. Oke. 1, 2, 3. Salam olahraga. Jaya. Oke, satu lagi. Salam olahraga. Jaya. Oke. Baiklah kakak-kakak. Silakan kasih pensiunnya ya. Untuk hari ini mungkin saya meminta maaf ya atas apa yang saya sampaikan menyinggung perasaan kakak-kakak, mohon dimaafkan. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya recordnya saya tutup.